Bukan, oh baju Roni Pasla tuh hitam. Hitam. Pakai Garuda di sini nomor 1. Udah. Jersinya hitam. Jersey baju. hitam semua. Udah. Hitam udah. Dari situlah mulai saya. Dari situ saya beli baju putih. Dulu kan hitam nggak ada, dikasih one tag. Warna hitam. Saya bikin nomor angka 1-nya pakai karton simpan, baru saya pakai cat. Kreatif banget nih. Jadi kan selesai itu kering, angka Tarik. 1. Baru saya beli dulu kan karena nama Indonesia kan dari kain kan tuh, dijahit itu. Saya pakai itu tuh. Udah kayak Roni Pasla aja, baju hitam itu celana. Saya ke pasar beli untuk kain celananya. Teman saya kan ada tuh di Sukabumi yang tukang jahit, bikin celana pakai busa udah. Ini apa? Jadi bikin sendiri semuanya tuh. Bikin sendiri, kaos kakinya SD hitam, tuh ya? SD. Simpan, kebetulan saya di Sukabumi dulu kan ada diklat juga, saya bayar tiap datang kalau nggak salah Rp50. Ada iuran. Ada iuran setiap datang. Waktu itu tahun 75, 76. Jalan kaki saya tuh. Saya dari rumah jalan kaki, rumah saya mungkin ada sekitar 3-4 kilo ke lapangan Akabri kepolisian. Sekarang kan pindah ke Semarang. Oh, dulu masih di Sukabumi. Akabri kepolisian. Justru kan ada jalan Bayangkara. Nah sekarang kan pakai Bayangkara FC Liga 1 tuh. Ada Sukabumi jalan Bayangkara. Itu dulunya. Iya. Itu daerah mau ke Selabintana tuh sininya. Tempatnya dingin. Saya jalan kaki. Orang tua, kamu jangan main bola kamu. Tadinya dilarang. Dilarang. Tapi saya dengan kemauan keras untuk menjadi pemain nasional. Dengan kerja keras, kemauan pasti ada jalannya. Cita-cita. Influence dari Roni Pasla tadi. Itu jadi baju hitam-hitam nih. Baju hitam-hitam. Nah, kedua saya kiper ada dari Jerman dulu, Sepp Maier. Saya hafalin dulu kan baju zaman kiper dulu kan polos-polos kan, abu-abu hitam Sepp Maier kan. Ngejreng Lalu itu kiper dari Belanda, Jong Bloods. Iya. Ada kiper dari Jong Bloods. Perhatiin saya tadi itu. Jadi dari awal jatuh cintanya dengan kiper. Dari situlah saya merintis ingin menjadi pemain nasional. Baju selesai itu saya cuci sendiri. Sepatu yang full yang pakai paku tuh, yang dari kulit itu. Ada dulu. Paku ya? Ada kalau hilang cang, istilahnya cang. Kalau cang tuh untuk itu. Habis itu saya ke Kico, sepatu Kico. Kico saya set warnanya jadi hitam polos. Saya semir itu. Baru nyobain di kelas Salatiga Adidas La Plata. Udah tuh ya, udah punya pemasukan ya, baru ya. Jatah kan. Sarung tangan beneran. Dulu kan sarung tangan buat tenis meja tuh. Yang licin kan. Itu saking pengennya Om ya. Saking pengennya. Tapi dengan kerja keras, kemauan, punya cita-cita, insya Allah. Ini penting nih buat anak-anak muda sekarang nih. Semangat. Punya kemauan dan komitmen. Semua ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Tidak langsung instan tiba-tiba. Sabar aja pokoknya. Di sepak bola itu yang namanya instan itu hanya untuk euforia aja. Iya. Sesaat aja. Semua proses. Orang kaya juga dan sebelum kaya proses juga. Proses dulu panjang. Semua proses. Dari bayi kecil sampai gede proses. Nggak bisa langsung mau instan nggak sukses ya. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek, sementara nggak apa-apa nih. Untuk munculin ngantak, tapi tetap pembinaan di usia dini, grassroots harus ada. Saya kan salah satu produksi dari grassroots juga dari usia dini saya. Saya dari SMP main bola, ya sampai ke di kelas Salatiga, ke Ragunan, PSSI Junior, PSSI Senior, Garuda 1, PSSI Pro World Cup Junior proses. Di situ saya sampai umur pensiun saya main bola umur 40. Jadi kiper. Berarti ini juga panjang saya durasi main bola. Panjang saya puas, udah puas saya. Aktifnya saya udah puas. Sama juga sampai 40 ya. Kuncinya disiplin. Disiplin, punya prinsip. Karena kita hidupnya dari bola. Kalau udah milih di bola, kita harus total. Harus bisa jaga diri kita, kondisi kita gitu. Tapi sebelum ngomong pembinaan nih, saya mau tanya soal tadi kan. Menurut saya bukan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia, malah yang terbaik nih. Boleh cerita soal Meksiko? Nah, Meksiko. Jadi sekitar tahun 85 85 kan setahun lagi World Cup kan Meksiko. Kualifikasi Piala Dunia. Berarti mirip-mirip sama sekarang kondisinya. Mirip-mirip sekarang kondisinya. Saat itu kita juara subgrup 3B. Subgrup ya. 3B. Juaranya lawan subgrup 3A.
Korea Waktu itu Selatan. Korea Selatan. Dan waktu itu wakil Asia hanya 2 negara. Oke. 2 negara. Ya, jadi kalau kita bisa ngalahin Korea Selatan, ya, home and away, Ah, main di Korea, main di Indonesia, ketemu Jepang. Jepang nggak sehebat seperti ini. waktu itu ya. Waktu itu. Jepang tahun 80-an Nggak seperti ini. nggak ada kubu ya. Kita lawan Jepang menang. Belum banyak Kejuaraan yang luar. dunia di Meksiko 86. Berarti- Catat sejarah. Kalau ini kan sekarang kualifikasi 4 ya. Keempat, Eh, kita kayak Nah, masuk. masih ada berapa putaran? Ah, ya? ini kan- Kalau ini udah tinggal pertandingan. Itu pertandingan lawan terakhir. Korea Selatan, Jepang, Oh, berarti kejuaraan dunia di mungkin Meksiko. ini titik tertinggi timnas ya nyampe. Iya. Salah satu titik. Jadi kalau mau Ini- disamain ya bisa disamain juga ya. Artinya gini nih. Tapi kalau bisa lebih dari kita juga support, kita senang sebagai mantan pemain nasional, sebagai nasionalisme saya senang kalau PSSI lebih baik dari tim kita dulu 86. 86. Kebobolan berapa kali Om? Saya di dalam pertandingan itu hanya kebobolan 3 kali dari Dari- 6 pertandingan. 5 pertandingan. Oh, lagi on Bangladesh. fire. Waduh. Home and away, kita main di Jakarta, main di Ngeri, Bangladesh. Kita main di Jakarta, main di India. Oh, Kita main Bangladesh di bagus Jakarta. Bangladesh saat itu bagus. Bangladesh, India India bagus. bagus. Belum ada Vietnam, belum ada Laos, Kamboja, belum ada. Maksudnya ada, Ya, ya, cuman tapi nggak sehebat nggak diperhitungkan Bangladesh. lah ya. Diperhitungkan. Thailand pemainnya dari Jerman pada pulang. Pitaya, main Udah. bayar di Pitaya. Shooting Jerman, Cekiti, Surak Cekiti. Thailand bagus berarti waktu itu ya. Waktu itu juaranya Asia mereka juara. Jepang terus sekarang mereka. lah ya. Jepang sekarang lah. Oke. Jepang, nah kembali ke Jepang. Saya masih ingat tahun 80, ketika saya masuk ke Diklat Salatiga, saya tanya pelatih sama almarhum Ang Witasa, itu, Kang, Pak, itu ada orang-orang Jepang ngapain di sini? Diceritain, ini man, Jepang observasi ke Indonesia. Wah, dia belajar Pada ke tahun sini. itu. ya. Belajar ke sini dia. Dia pengen lihat bagaimana sih pembinaan sepak bola Pembinaan di Indonesia, sini. terus kompetisinya Galatama bagaimana. Jadi saya baru teringat nih, dia belajar sama kita. Dia pilih Jepang belajarnya ke tuh sini ya. awalnya. Bagaimana pembinaan kita, kompetisi Galatamanya. Setelah saya observasi, dia belajar, terus bawalah ke Jepang. Galatama waktu itu namanya ya. Jadilah sekarang Jepang lebih, Jepang yang sekarang wow. yang kita lihat. Jadi Jadi Gilik proses- justru dari Galatama Dari tuh. kenapa? Bagaimana? Dia tanya itu, saya tanya ke Pak Ang Witarsa, pemain Indonesia, pemain nasional hebat dulu. Pak Angga Tarsa. Aya naon Pak, ini apa orang Jepang ada apa nih? Dia observasi ke kita, man. Oh. Bagaimana pembinaan di Indonesia sepak bolanya dan kompetisi Galatamanya. Oke. Sempat Jadi, ketemu orang-orang ketemu berarti itu. ya. Saya kan masih SMP tuh pulang sekolah kan bener orang Jepang banyak tuh kulit mesnya kamar kita kan dia pulang sekolah kita. Udah selesai lihat itu dia baru ngobrol sana sama translatornya bahasa Jepang itu. Belajarnya di Nah, sini. belajar sama kita sama Indonesia tahun 80. Jadi nggak salah Jepang sekarang maju Jadi sepak besar. bola jadi besar seperti dari progres Itu 80 ke sekarang ada 20 tahun lebih kan. belajar justru itu mereka banyak Tahun pemain Banyak akhirnya observasi. dari Brasil banyak main di Jepang naturalisasi Iya, jadi orang Jepang main semua jadi akhirnya Jepang seperti ini mungkin Korea bisa lewat juga kalau Jepang kalau main kayak gini Iya, Jepang ini Iya, pasti. Jadi- Tiki takanya, Lihat kemarin. umpan-umpannya. 10 apa 11 pemain rata-rata main di Liga Eropa elit Liga topnya 1 semua Liga Utama semua. di Eropa jadi saya begitu pas kemarin kita lihat kalah ya saya nggak kaget